Sabaraya kumaha daramang sadayana mugia sing sarehat sadayananya walaupun batuk pilek melanda. Kali ini saya akan menceritakan alur film horor perkopetan duniawi anu judulna teh Texas The Chainsaw Massacre tahun 1974. Yang dimana film ini merupakan cerita origin lahirnya psikopat Leatherface atau psikopat Chainsaw. So, tong loba lalila deui bray. Gera siapkeun cikopai, utbray jeung bondai, dan selamat lalajo. What the hell? Oh my God, no way. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kasus yang sangat tidak masuk akal yang berada di wilayah Texas pada tahun 1973. Kasus tersebut merupakan kasus paling sadis di zamannya, yang dimana banyak makam-makam yang dibongkar serta pencurian mayat yang dilakukan oleh orang misterius. Grave robbing in Texas is this hour's top news story. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Seiring berjalannya waktu, scene pun berpindah ke masa sekarang, tepatnya pada tahun 1974, yang dimana kita diperlihatkan sekumpulan anak muda yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Di sana mereka semua beranggotakan Sally, Jerry, Franklin, Kirk, dan juga Pam. Terlihat mereka semua bermaksud untuk pergi ke rumah kakeknya Sally, sembari memeriksa apakah makam si Aki baik-baik saja dari teror pencurian mayat. Hey man, you believe all that stuff your old lady's hawking me? I don't know. Di tengah perjalanan Franklin yang terlalu banyak mukbang antimo, dirinya memutuskan untuk ngecewer santuy di pinggir jalan. Namun alangkah malangnya si Franklin ketika dirinya yang sedang santuy ngompol malah diprank oleh klakson truk yang membuatnya pun harus mubui ke dalam gawir. Tak berselang lama, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan, banyak sekali pemandangan indah kecuali gedung DPR yang terlihat di sana. Namun di tengah jalan, perjalanan mereka pun terganggu dengan baunya aroma tai sapi yang sangat semerbak. Ditambah lagi, ujuk-ujuk mereka pun malah di-stop oleh pria jabrik misterius yang meminta tumpangan. Melihat hal tersebut, Sally dan teman-temannya yang berhati baik pun akhirnya membolehkan pria itu untuk menumpang. I think we just picked up Dracula. Di dalam perjalanan, pria tersebut selalu menceritakan hal aneh kepada Sally dan juga yang lainnya, bahwa dirinya merupakan anak dari seorang tukang jagal yang sangat terkenal cenah guys. I was the killer. Mendengar cerita aneh itu, terlihat Sally and the gang pun sedikit khawatir akan pria tersebut. Takutnya, orang tersebut adalah pasien ODGJ yang sedang kabur dari RSJ, bray. Dan benar saja, secara ujuk-ujuk, pria itu pun malah melukai tangannya sendiri dan juga tangannya Frank. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya si pria pun terpaksa harus diusir dari dalam mobil. Seiring berjalannya waktu, mereka semua yang salatri memutuskan untuk rehat terlebih dahulu di sebuah warung pinggir jalan. Dan di sana, mereka pun disambut oleh seorang abah-abah misterius yang merupakan pemilik dari warung itu, bray. Dengan ramahnya, si abah pun menawarkan sosis panggang khas buatannya. Dan walaupun rasa serta penampilannya jauh dari sosis pada umumnya, mereka yang sudah salatri edan pun sabodo teuing akan hal tersebut. Setelah warareg, mereka pun langsung OTW gaskeun menuju rumah kakeknya Sally. Dan tak berselang lama, akhirnya mereka pun sampai di rumah peninggalan milik kakeknya Sally. Terlihat banyak sekali ruyuk dan juga jukut liar yang menutupi rumah itu. Sally dan kawan-kawan pun sontak langsung memasuki rumah si kakek. Namun sayang, Frank yang tidak memiliki skill pasif untuk jalan malah mereka tinggalkan begitu saja dengan kursi rodanya. Sehingga dirinya yang kesulitan pun berusaha seedan mungkin untuk memasuki rumah. Sorry!
Di sisi lain, kita melihat Pam dan juga Kirk yang sedang berniat untuk ngojai santuy di sebuah sungai yang ada di belakang rumah. Namun setibanya di lokasi, mereka pun akhirnya harus kecewa ketika melihat sungai yang akan dipakai ngojai ternyata kering dan tidak memiliki air sedikit pun, Bray. Kecewa akan hal tersebut, mereka yang sudah haredang parah malah menemukan sebuah rumah yang terlihat nyaman untuk adu gabrut. Dan selain itu, mereka pun mendengar suara genset hajat yang terlihat menyala. Sadar akan hal tersebut, mereka yang membutuhkan bensin untuk mobilnya pun akhirnya malah OTW gasken menghampiri rumah itu. Karena siapa tahu, Bray, ada stok bensin yang bisa mereka beli untuk keperluan mobil mereka. Setibanya di sana, Kirk pun mencoba menggetok pintu dan memanggil pemilik rumah itu. Dan setelah menggedor pintu dengan cukup edan, Kirk yang tidak mendapatkan sambutan memutuskan untuk nyelonong baik memasuki rumah tersebut. Hello? Hello? Namun sayang, alangkah malangnya Kirk ketika baru saja masuk, dirinya yang bernasib buruk pun malah harus tergaplok oleh seseorang yang ternyata itu adalah psikopat. Dan dengan mudahnya, mang psikopat yang berawak badak langsung membantai Kirk yang sekarat di ruang prakteknya. Di sisi lain, Pam yang sedang khawatir dengan Kirk akhirnya malah memutuskan untuk menjemputnya masuk ke dalam rumah tersebut. Perlahan dirinya pun masuk ke dalam rumah. Dan tanpa assalamualaikum sedikit pun, Pam yang lengah malah tiko sewat dan terjatuh ke sebuah ruangan. Betapa ruas setengah edannya Pam ketika dirinya malah melihat banyak sekali tulang tangkurat manusia yang terpajang di ruangan itu. Melihat keadaan tersebut, sontak Pam yang panik langsung mencari di mana Kirk berada. Namun sayang, suara Pam itu malah mengundang psikopat yang langsung datang menangkapnya. Tidak hanya itu, Bray. Pam yang tertangkap, dirinya pun langsung digantung dan dipaksa untuk menyaksikan kebrutalan pembantaian Kirk tepat di depan matanya menggunakan gergaji mesin seedan-edannya. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Scene menunjukkan Sally, Frank dan juga Jerry yang terlihat kebingungan, Bray. Di sana mereka pun memanggil kedua temannya itu yang sudah menjadi korban dari psikopat Chainsaw. Dan karena tidak ada tanggapan serta hari yang sudah mulai gelap, Jerry si lelaki tangguh pun berniat untuk menyusul mereka berdua ke arah sungai. Setelah dicek, ternyata kedua temannya itu tidak ada di lokasi sungai, Bray. Dan karena curiga mereka gabrut di tempat lain, Jerry pun berinisiatif untuk mendatangi rumah di pinggir sungai. Setibanya di sana, sekilas Jerry pun mendengar suara desahan Pam yang terdengar dari dalam rumah. Dan perlahan dirinya yang kepo edan pun malah masuk ke rumah tersebut. Kirk? Jerry yang malang akhirnya harus bernasib sama, yaitu digaplok psikopat hingga ke alam barzah. Singkat cerita, malam pun tiba. Sally dan Frank akhirnya harus dibuat stres setengah edan tatkala mengetahui Jerry yang malah ikut menghilang bersama Kirk dan juga Pam. Ditambah lagi, kunci mobil yang Jerry bawa membuat mereka pun tidak bisa pergi kemana-mana. Are the keys in the van? Sally, they took the keys. We don't have any keys. Tidak ada pilihan, Sally akhirnya memutuskan untuk mencari teman-temannya itu. Namun kali ini, Frank yang lumpuh malah mempersulit Sally karena dirinya tidak ingin ditinggal sendirian, Bray. Perlahan dengan susah payah, Sally dan Frank pun harus menembus ruyuk belukar sambil memanggil teman-temannya.
Namun sayang, tanpa diduga alangkah rewasnya mereka berdua ketika melihat psikopat yang secara ujuk-ujuk muncul di hadapan mereka. Dan tentu saja, Frank yang tidak memiliki spell sprint akhirnya harus dibantai oleh psikopat dengan senso andalannya. Sungguh malang nasibmu, Frank. Melihat hal tersebut, tentu saja Sally pun histeris setengah edan dan dirinya memutuskan untuk lari menembus ruyuk yang gatal. Tanpa ampun sedikit pun, sang psikopat pun terus saja mengejar Sally hingga tiba di sebuah rumah. Melihat kesempatan itu, tentu saja Sally yang panik langsung bersembunyi ke lantai atas. Sedangkan dari arah bawah, sang psikopat terus saja mengejar Sally sampai ke dalam rumah. Dirasa tidak aman, akhirnya Sally menggunakan jurus Sabodo Teing dan loncat dari lantai 2, Bray. Namun hal tersebut tidak membuat psikopat berhenti mengejarnya. Sesi kejar-mengejar pun akhirnya terhenti ketika Sally berhasil masuk ke sebuah toko. Toko tersebut adalah milik si Abah yang kita lihat di awal film, Bray. Di sana Sally yang panik pun meminta si Abah untuk menolongnya. Namun, apakah si Abah akan menolong? Tentu saja tidak, Bray, karena rupanya si Abah ini adalah ayah dari psikopat Senso. Selama ini dirinya menutupi kejahatannya dengan cara membuka toko, Bray, dan dirinya memasak para korban psikopat dan menjadikannya daging olahan. Oh alah, sungguh sangat di luar Nurul. Dengan adanya hal tersebut, Sally yang sudah tidak walak kaya malah digebukan hingga pingsan. Dan dirinya kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke rumah psikopat, Bray. Setibanya di rumah, di sana kita juga melihat pria Jabrik yang ada di awal film, Bray, dan dirinya merupakan anak dari si Abah psikopat ini. Terlihat Sally yang sudah tidak walak kaya, dirinya harus diikat dan ditempatkan di tengah meja makan. Tidak hanya itu, Bray, psikopat Senso dan si Jabrik rupanya mendatangkan seseorang yang merupakan sesepuh kopet di rumah ini. Dan parahnya, Sally yang terikat dirinya harus rela ketika darahnya dikenyot oleh Abah Kopet. Perlakuan mereka kepada Sally sangatlah mengerikan, Bray. Mimin gak kebayang gitu jika berada di posisi Sally. Udah mah ditakut-takutin, dikenyot darahnya, dan akhirnya bakalan menjadi makanan dari mereka semua. Ngeri. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Mereka yang sudah lapar akhirnya memberikan kesempatan kepada si kakek sepuh untuk membunuh Sally. Terlihat si kakek pun diberikan palu untuk membunuh Sally. Namun karena dirinya sudah berumur, si kakek yang sudah tidak walak kaya pun dirinya tidak mampu untuk memegang palu. Dan melihat kesempatan tersebut, Sally yang sudah jangar edan pun akhirnya berontak dan berhasil terbebas dari ikatannya. Dan dengan jurus Paduli Bagong, dirinya yang bebas langsung menjebol kaca dan lari seedan mungkin dari sana. Melihat buruannya yang terlepas, si Jabrik dan psikopat Senso tentu saja tidak membiarkan Sally kabur. Mereka terus saja mengejar Sally hingga ke tepi jalan, Bray. Namun sayang, nasib malang pun harus menimpa si Jabrik tatkala dirinya harus tergeprek tronton yang langsung melindasnya. Sedangkan Sally akhirnya berhasil kabur menggunakan mobil koblak yang disediakan oleh produser.
adanya hal tersebut, Sally pun berhasil selamat, sedangkan psikopat Senso menjadi amuk-amukan tak berdaya. Hingga film pun tamat, bray. Dan oke guys, itulah review lengkap dari film Texas Chainsaw Massacre tahun 1974. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 7,4. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocok banget dikasih nilai 7,5 bray. Karena walaupun film ini jadul, jujur ngeri parah gitu. Nggak kebayang kalau kita berada di posisi Sally. Pesan moral dari film ini adalah, larilah seedan mungkin jika kalian bertemu dengan psikopat. So, mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.